Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Juli Shifarani. Perkenalkan, nama saya Davina Larasati. Perkenalkan, nama saya Rena Mela Harista. Perkenalkan, nama saya Istiana. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kenakalan remaja. Di sini kelompok kami mencari pengertian, contoh, dampak, dan solusi dari kenakalan khusus. Kenakalan khusus adalah perbuatan yang melanggar aturan, hukum, atau norma dalam masyarakat. Kenakalan khusus merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Dan perilaku semacam ini dapat merugikan dirinya sendiri serta orang lain. Contoh kenakalan khusus, yang pertama ada hubungan seks bebas, yang kedua ada pemerkosaan atau pelecehan seksual, yang ketiga ada penyalahgunaan narkotika. Seks bebas. Hubungan seks bebas disebabkan oleh lemahnya mengatur diri. Seseorang yang memiliki mengatur diri rendah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini membuat para remaja akan memiliki potensi lebih besar untuk melakukan tindakan yang melanggar moral. Dampak seks bebas terhadap diri sendiri. Yang pertama, mengalami kesulitan berkomunikasi. Yang kedua, diikuti perasaan bersalah. Yang ketiga, berkurangnya rasa percaya diri. Yang keempat, rasa ingin mengakhiri hidup. Yang kelima, menimbulkan penyakit kelamin. Dampak seks bebas terhadap keluarga. Yang pertama, keluarga akan menanggung malu atas apa yang dilakukan oleh anaknya. Yang kedua, keluarga akan menanggung beban materi atas semua akibat dari kenakalan anaknya. Dan yang ketiga, keluarga akan menanggung beban moral karena dicemooh oleh saudara dan tetangga di sekitarnya. Dampak seks bebas terhadap atau dalam masyarakat. Yang pertama, diasingkan di lingkup masyarakat. Yang kedua, merasa dikucilkan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya prestasi. Yang keempat, putus sekolah. Yang kelima, hingga hamil di luar nikah. Pemerkosaan atau pelecehan seksual. Pelecehan seksual seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks kepada anak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Dampak pelecehan seksual terhadap diri sendiri. Yang pertama, depresi. Yang kedua, gangguan stres pasca trauma. Yang ketiga, suka menyakiti diri sendiri dan hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa. Dampak pelecehan seksual terhadap keluarga. Yang pertama, keluarga akan menanggung malu atas apa yang menimpa anaknya. Yang kedua, orang tua jadi memikirkan bagaimana masa depan anaknya atas kejadian tersebut. Dan yang ketiga, akan menjadi perbincangan di lingkupan keluarga. Dampak pelecehan seksual dalam masyarakat. Yang pertama, berkurangnya rasa percaya diri terhadap lingkungan. Yang kedua, menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, membuat korban memiliki rasa takut untuk bersosialisasi. Penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan anak. Ada keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, dan akhirnya menjadi adiksi ketergantungan. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, dipaksa, diancam, dijebak, dan akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri. 1. Depresi. 2. Halusinasi. 3. Cenderung menyakiti diri sendiri. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga. 1. Keluarga akan dikucilkan masyarakat, membuat keluarga malu, membebani keluarga karena pengguna akan meminta bahkan mencuri uang demi membeli narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Yang pertama, merusak nama baik lingkungan masyarakat karena akan dipandang tingkat keamanan dan ketertibannya buruk. Yang kedua, kehilangan kepercayaan dari kelompok masyarakat lainnya. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas, misalnya pencurian karena untuk membeli narkoba.
Nah, dari beberapa contoh kenakalan remaja di atas, apa saja sih solusi yang dapat diberikan? Berikut ini beberapa solusi untuk mencegah kenakalan remaja. Pertama, mengendalikan diri. Orang tua kerap kali kehilangan kendali menghadapi perilaku nakal remaja. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Yang ketiga, membuat batasan yang jelas. Yang keempat, memberikan edukasi seks pada anak. Yang kelima, melakukan deteksi diri. Yang keenam, melakukan pemeriksaan dari dokter juga terapis. Yang ketujuh, rehabilitasi sosial. Yang kedelapan, rehabilitasi medis. Yang kesembilan, kegiatan kerohanian, dan sebagainya. Kesimpulan atau tanggapan dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada kesimpulan atau tanggapan dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.